jadi sampah 4 orang ya, segini 1,6 kilo, banyak nggak sih? Kalau menurutku sih sedikit ya, soalnya 2 minggu ini sampah sampah dapur 2 minggu ya. Masak bersama anak tuh rusuh ya. Menurut kalian mekarnya yang mana? Oh, ini apa sih? Oh, aku beli. Ambil yang kita butuhkan aja. Hai YouTuber, selamat datang di saluran dapur emaknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai sisa masakan dapur ya. Jadi sampah dapur itu khususnya ini yang dalam bentuk udah dimasak ya. Nah itu kan kita kalau udah makan terus ada aja sisa-sisanya ya. Nah itu kalau dibuang di tempat sampah, nah itu lalu dikerubungin lalat, besoknya itu bisa timbul belatung. Gila, banyak banget. Nah belatung itu ternyata akhirnya aku tahu itu larva dari lalat gitu. Banyak banget. Nah ini masalah yang paling selalu terjadi saat musim panas di Jerman. Yang saya lakuin itu adalah ya, saya kumpulin semua sampah masakan sisa kalau habis kita makan itu di plastik besar, dan saya kumpulin taruh di freezer, dibekuin suhu minus 18 sampai 20 derajat, beku jadi batu. Ya, ternyata itu top chair juga caranya. Kemudian ya saya memang sebisa mungkin enggak nyisain banyak makanan, jadi ngambil makanan secukupnya, dan anak-anak juga aku kasih makanan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau si Benyamin, karena dia kalau udah dilihat di piringnya itu porsinya segitu, dia jarang banget mau minta nambah. Saya udah nawarin nambah ya enggak. Jadi saya lebihkan sedikit, biarin sisa nggak apa-apa. Asal anaknya makan lebih banyak, itu trikku. Kalau si Lisa kan nggak perlu pakai trik gitu, dia biasanya sering nambah, dia hampir tiap kali makan dia minta nambah gitu ya. Jadi cuma si Benyamin. Terus kalau ada sisa saya habis masak ya, nasi, kemudian mie itu ya, saya taruh kulkas, besoknya saya bikin nasi goreng, mie goreng, jadi nggak ada sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah. Kemudian kalau sayuran ya, saya bikinnya porsi kecil, porsi sedikit ya, yang habis dimakan saat itu juga gitu ya. Siang saya bikin lain, malam saya bikin lain ya. Yang makan sayur di sini saya sama Lisa doang, si Benyamin enggak mau makan sayur sama kayak bapaknya, persis bapaknya. Dan kalau si Benyamin saya bikinin kaldu sayuran aja, dia nggak tahu itu makanan saya bikinin dari sayur-sayuran, saya bikin kaldu, saya campur ke nasi. Ya, jadi gitu, jangan sisain makanan yang banyak. Dan akhirnya saya taruh di freezer aman. Nih besok hari Senin diangkut sampahnya hari ini, jadi saya mau turunin ya sampahnya. Satu 1,6 kilo, kelihatan nggak? Nih guys ya, jadi sampah 4 orang ya, segini 1,6 kilo, banyak nggak sih? Kalau menurutku sih sedikit ya, soalnya 2 minggu ini sampah sampah dapur 2 minggu. Ini yang khusus sampah yang sisa makan ya. Kalau sisa makan sama ya khusus sisa makan. Iya khusus sisa makan atau sisa masakan ya. Kalau
sisa masakannya udah ditaruh kulkas ya, terus ternyata kok masih banyak dan saya udah bosen gitu ya, atau udah seminggu di kulkas ya nggak enak lagi deh rasanya gitu ya, daripada sakit perut padahal mah di kulkas. Nah itu nggak di saya masukin ke plastik yang tadi, tapi itu nggak banyak banget, jadi sebisa mungkin ya zero waste. Nyatanya nggak bisa zero waste kayak itu. Tetap ada sampah. Tuh, jadinya ini pakai plastik yang gede gitu. Tuh, ya. Isinya udah beku. Tuh, udah beku. Ya, berat. Nah, itu tempat sampahku tuh. Yang ungu itu. Tadi hujan jadinya aku tutupin plastiknya. Jadi nanti ini aku masukin ke situ. Ada yang nongol penampakan. Nah lanjut nih ngomongin sampah. Itu kan sampah tadi sisa makan ya. Nah kalau sampah sisa sayur-sayuran itu ya, sayurannya jadi belum dimasak tentunya. Nah itu saya bikin kompos kayak kupasan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian sayur-sayuran, irisannya kalau ada sisanya, ujungnya, akarnya gitu ya. Kalau bisa ditanam, taruh air dulu supaya numbuh gitu. Jadi recycling atau daur ulang sisa sayuran. Nah saya lakuin juga. Tapi kalau masih ada sisa gitu ya, entah ada yang busuk-busuknya atau dikulitin wortel, terus labu di sini kagak ada, seledri, pokoknya sayur-sayuran, sampah sayuran yang belum diolah, yang belum dimasak. Nah itu saya jadiin kompos, saya timbun pakai tanah, kemudian sampah dapur lagi, kemudian tanah lagi. Nah, saya taruh di tanaman di atasnya, subur tanamanku. Ya, karena kan itu sampah sayuran itu kan kayak nutrisi, dibikin kompos gitu ya. Saya lakuin itu. Jadi aku nggak punya sampah sayuran yang dibuang ke tempat sampah organik atau bio gitu ya, atau dibuang ke resmul atau disatuin ke tempat sampah yang tadi ku kumpulin. Nggak ada, sayur-sayuran sama sekali nggak ada. Sebisa mungkin saya meminimalkan sampah masakan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sisa nasi kayak begini, saya taruh kulkas di wadah ini. Ini 2 kali masak mie ya. Terus saya taruh di kulkas di sini, saya pisahin yang udah ada berbumbu, yang nggak ada bumbu saya pisahin. Tuh. Terus ya udah tumis-tumis bawang merah, bombay, bawang putih, kemudian ada sosis dipotong kecil-kecil, bikin nasi goreng, bikin mie goreng gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau lagi summer begini di tempatku ya gitu, aku nggak mau banyak buang sampah ke tempat sampah, nanti jadi banyak belatung ya Bu. Kalau begini kan enak ya, dibikin nasi goreng, mie goreng. Jadi ya guys, itu belatungnya itu tiap tahun, pasti tiap tahun di musim panas, mulai Juni sampai September ya. Kalau September pertengahan udah mulai dingin karena musim gugur, nah nggak ada lagi tuh belatung. Jadi udah beberapa, saya tinggal di rumah ini sejak tahun 2012 ya. Hari Minggu dan besok itu jadwal ngangkut sampah sisa-sisa gitu, sampah yang nggak bisa didaur ulang lagi, sampah dapur, dalam bahasa Jermannya dibilang resmul ya. Besok tong sampahnya dalam bentuk tong gitu, tong plastik gede. Nah besok dikosongin nih. Jadi di sini sampah itu diangkut setiap 2 minggu sekali ya. Misalnya minggu besok nih, misalnya besok nih hari Senin 27 Juli 2020 yang diangkut sampah dapur itu, resmul itu. Nah minggu depannya sampah kering. Jadi sampah kering itu yang sampah bisa didaur ulang kayak plastik, kertas-kertas gitu ya. Nah itu diambilnya minggu depannya, jadi udah 2 minggu gitu. Nah itu ada 2 tongnya kalau yang sampah kering gitu. Kemudian ada lagi sampah bio ya namanya, sampah organik. Nah ini isinya adalah khusus yang dari kebun, kayak daun kering, kemudian pokoknya sampah-sampah dari kebun deh ya, yang bisa masuk situ, yang bisa didaur ulang gitu. Itu sampah resmul itu ya, kalau sampai dilalatin, jadi ya lalatnya dikeluarkan dari tempat sampah itu.
Kemudian, tapi kalau taruh di dalam rumah sih ya nggak tahu deh, enggak deh kayaknya ya. Tapi kalau udah sampahnya diturunin ke tong sampahnya, lalu lalat masuk, nah ke tongnya itu ya, kalau sampah kalian plastik yang enggak ditutup rapat banget, nah lalat masuk dan bertelur, nah itu yang jadi belatung gila-gilaan banyaknya, dan prosesnya itu ya nggak nyampe 24 jam. Misalnya siang, besok pagi udah banyak belatungnya. Jadi tahun lalu belum ngambil cara ini, nanti aku kasih tahu. Jadi tahun lalu kalau ada lalat masuk ke tempat sampah itu selalu kuusir ya, baru ku iket rapet plastik tempat sampahnya tersebut, baru buang ke tong sampah terakhir di rumah gitu ya, di bawah deket jalanan lah.